Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Hari ini kita akan coba membuat simulasi pengamatan komoditi perkebunan khususnya ya. Kita membuat simulasi ini karena ada beberapa hal yang sering kita temui dalam melakukan pengamatan. Salah satu di antaranya adalah kesulitan mendapatkan data luas komoditi di dalam wilayah desa yang menjadi subblok pengamatan. Jadi ini adalah ada kolom kecamatan yang menjadi blok pengamatan. Nah, di dalam kecamatan ini kan terdapat desa. Desa itu salah satunya dijadikan subblok atau beberapa desa menjadi subblok. Kesulitan mendapatkan data luas komoditi kelapa dalam hal ini ya menyulitkan kita untuk mengkonversi hasil pengamatan yang datanya berupa persen menjadi hektar seperti ini. Kemudian ada kolom luas serangan. Luas serangan adalah luas komoditi yang mengalami kerusakan karena serangan OPT. Ya, jadi ada kolom ringan dan berat, kemudian jumlahnya. Jika dicermati, jumlah ini rata-rata hampir semuanya ya malah ada selisih jumlah ini. Nah, jumlah ini menunjukkan apa? Tidak terserang, puso atau mengalami gangguan lain. Kemudian sebarannya di mana? Di wilayah pengamatan kah atau di luar wilayah pengamatan? Kita juga akan merefresh kembali apa itu luas serangan ringan, berat, ya. Kemudian bagaimana mengkonversi intensitas serangan menjadi luas serangan ringan dan berat. Jadi pengertiannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi intensitas serangan adalah derajat serangan OPT atau derajat kerusakan tanaman yang disebabkan oleh OPT yang dinyatakan secara kuantitatif dan kualitatif. Intensitas serangan secara kuantitatif dinyatakan dalam persen adalah bagian tanaman ini adalah bagian tanaman atau persentase kelompok tanaman terserang. Kemudian secara kualitatif dibagi jadi intensitas serangan yang asalnya kuantitatif menjadi ringan, sedang, berat atau puso. Dengan kata lain, intensitas serangan secara kualitatif merupakan konversi dari intensitas serangan secara kuantitatif. Oke, kita ke data mentahnya ya. Nah, ini adalah data mentahnya. Data mentah ini adalah form baku yang sudah lama sekali digunakan untuk petugas-petugas pengamat khususnya perkebunan ya. Kita coba memodifikasi sedikit dengan tidak merubah esensi dari maksud form baku ini. Ini ada nama-nama, ada kolom nama petugas sampai samplingnya, lokasi sampling dan kecamatannya. Jadi satu ini adalah lokasi subbloknya dan Baju Glugur itu adalah kecamatan yang menjadi blok pengamatan itu. Standarnya adalah untuk pelaporan di wilayah administrasi terdapat 5 subblok pengamatan. Ini ada 5 ya sampai sini.
Kemudian ini nanti ada rekapnya, kita bahas satu persatu dulu ya. Dari sini ini ada nomor pohon contoh, kolom pohon contoh utama, dan kolom pohon pengamatan. Jumlahnya ada 50 pohon. Sebenarnya ini adalah gabungan dari pengamatan halus dan pengamatan global. Oke, jadi ada pengamatan halus dan pengamatan global. Pengamatan halus itu dicirikan dengan menghitung atau menentukan dari jumlah pelepah terserang, dan jumlah titik terserangnya. Kemudian pengamatan global atau pengamatan keliling cuma ditentukan si pohon yang merupakan unit contoh itu terserang atau tidak. Kemudian ada kolom tanaman tidak terserang. Jadi jika ada 21 pohon terserang dalam 50 pohon pengamatan, ada 29 tanaman yang tidak terserang. Oke. Kemudian ini adalah jumlah pelepahnya. Jumlah pelepah itu adalah jumlah helaian daun kelapa di atas horizontal ya yang diamati. Itu pernah kita bahas di video sebelumnya. Rekan-rekan bisa klik di situ ya, dilihat kembali di situ. Kita tidak akan memperdalam lagi di sini. Kemudian ada kolom jumlah pelepah terserang. Seterusnya adalah jumlah titik terserang. Kemudian ini adalah jumlahnya. Nah, kemudian kita hitung persentase pelepah terserangnya seperti ini. Jumlah pelepah terserang adalah persentase pelepah terserang adalah jumlah pelepah terserang dibagi jumlah pelepahnya. Ini jumlah pelepah terserang ini dibagi jumlah pelepah kali 100%. Kemudian persentase tanaman terserang. Persentase tanaman terserang adalah jumlah tanaman terserang ini kan ada 50 pohon, diamati yang terserang atau tidaknya. Nah, jumlah yang terserangnya dibagi 50 ini. Kemudian kali 100. Kemudian luas serangan efektif adalah persentase tanaman terserang ini dikali 0,44 kali 100. Jadi si luas ini 0,44 itu diperoleh dari konversi berdasarkan jumlah populasi kelapa. Kementerian Pertanian, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkebunan, telah menentukan standar baku jumlah populasi per hektarnya. Untuk kelapa itu sekitar 104 sampai 143. Yang biasa dilakukan untuk petugas pengamat bahwa dalam 1 hektar pohon kelapa itu jumlah populasinya ada 125. Nah, jadi jika 55 pohon contoh yang diamati, jika dikonversi ke hektar adalah 1/125 kali 55. Nah, ini 0,44 hektar ya. Jadi dengan demikian konversi dari luas persentase tanaman terserang ini, karena ketidaktersediaan data atau informasi luas komoditi per desa dalam wilayah blok pengamatan, kita mengkonversi jumlah populasi pohon contoh ini. Pohon contoh itu ada 55 ya, 50 ini plus 5 ini. Jadi untuk mengkonversi, saya ulangi, jadi untuk mengkonversi persentase tanaman terserang menjadi luas serangan efektif menjadi hektar adalah
dengan mengkonversi jumlah populasi pohon contoh yang diamati dikalikan dengan standar populasi komoditi per hektarnya. Oke, jadi karena kita petugas pengamat kesulitan mendapatkan data informasi luas komoditi dalam subblok pengamatan, kita tinggal mengkonversikan saja jumlah populasi yang diamati per jumlah standar baku yang menjadi baku acuan per hektarnya. Dengan demikian, subblok itu sebenarnya tidak terpaku harus di desa. Jadi kita bisa dalam satu desa itu ada 2 subblok pengamatan misalnya, atau bisa jadi 3 subblok pengamatan. Tentang pengambilan sampel di desa atau di luar, di satu desa menjadi subblok atau 2 subblok, kita bahas nanti saja dulu ya. Kita akan coba perdalam ini, kita bahas ini dulu ya, form-form ini. Kemudian persentase tanaman tidak terserang artinya jumlah tanaman yang tidak terserang dalam populasi ini, dalam 50 ini dikali 100. Kemudian diperoleh luas tanaman tidak terserangnya. Demikian. Ulangi cara perhitungannya ke 4 subblok ini. Ya, 4 subblok ini. Sehingga kita dapat semacam resumenya seperti ini. Jadi persentase pelepah di masing-masing subblok ini diperoleh seperti ini. Resume ini nanti akan diperoleh luas serangan ringan, berat, dan luas tidak terserang itu. Oke, kita bahas sedikit ya di sini ya. Jadi ini ada blok pengamatan 1 sampai 5. Kemudian diperoleh persentase pelepah terserang, persentase tanaman terserang ini ya. Jadi sebenarnya tinggal memindahkan ini saja, ini sudah ada formulasinya. Rekan-rekan nanti ini file Excel-nya saya simpan di deskripsi ya, tinggal download kalau mau diperdalam atau dipelajari sendiri. Kemudian diperoleh intensitas serangan. Intensitas serangan ini yang ringan berat ini adalah seperti yang disampaikan di ini ya, di sebelumnya, merupakan, sebentar saya copy dulu. Oke, ini adalah ini sudah dikopikan. Jadi intensitas serangan adalah derajat serangan OPT atau derajat kerusakan tanaman yang disebabkan oleh OPT yang dinyatakan secara kuantitatif dan kualitatif. Ya, jadi ini kita sudah hitung bagaimana nilai kuantitatif dan kualitatifnya. Untuk kelapa itu sendiri, secara kualitatif, jika persentase pelepah terserangnya di atas dan sama dengan 20%, dinyatakan berat ya. Jadi ini jika 20,97%, maka dinyatakan berat. Jika ini di bawah 20%, dinyatakan ringan. Ini adalah intensitas serangan secara kualitatif. Persentase
terserang ringan beratnya secara kuantitatif dinyatakan dengan ini ya. Ringan sekitar 50%, berat sekitar 46%. Kebanyakan petugas atau kebanyakan orang ya jadi langsung mengkonversikan rata-rata serangan ringan atau beratnya dikalikan dengan jumlah areal ini. Padahal jika kita cermati ini adalah jika ringan saja sudah 50% dikalikan ini, tentu jumlahnya dibandingkan dengan serangan yang intensitas serangannya berat akan lebih tinggi. Padahal yang ringan itu cuma ada 2 subblok ya. Perhatikan ya, ini persentase serangan ringannya 50%. Kemudian subbloknya yang terserang juga ringan. Logikanya harusnya yang terserang berat yang justru harusnya lebih banyak nilainya. Makanya kita gunakan metode proporsi dan frekuensi ini. Nah, dari sini, dari frekuensi ini diketahui yang kemunculan serangan ringannya ada 2 kali, maksudnya ada 2 subblok. Kemudian yang beratnya ada 3 ini. Kemudian diperoleh proporsinya 40% yang serangan ringan, kemudian 60%-nya berat. Nah, rata-rata ini adalah rata-rata dari persentase kuantitatif jumlah serangan itu. Jadi rata-rata intensitas serangan di Kecamatan Banyu-Glugur. Secara proporsinya dari 48% ini yang terserang, 40%-nya dari ini adalah ringan, 60%-nya adalah berat. Ya, seperti ini ya, misalnya ini hasil perhitungannya. Jadi yang ringan itu dari 48%-nya. Dari 119 ini 40%-nya merupakan serangan ringan dan 60%-nya serangan berat. Jika dijumlahkan ada 119 gitu. Per proporsi ini ya, per proporsi. Kemudian kita ada kolom tidak terserang. Ada hektar, ada persentase persen. Secara sederhananya luas total terserang itu ada luas totalnya ada 57 hektar, sementara luas komoditinya 119. Jadi tinggal dikurangi saja ini. Tapi sebarannya kita tidak mengetahui di mana kalau kasa atau kalau langsung saja mengurangi ini. Makanya dalam form ini kita fasilitasi ada kolom persen jumlah tanaman tidak terserang itu. Dan ternyata sudah diketahui di sini ya, jadi tiap subblok itu ada persentasenya. Jika yang ringan itu persentasenya di sini adalah 42%, yang tidak terserang artinya ada 58%. Ini yang di subblok 2 58%, yang tidak terserang artinya yang 42%. Luasnya seperti ini. Jadi sebarannya ada di tiap subblok pengamatan. Jadi sebaran tanaman tidak terserang itu ada di tiap subblok, bukan di wilayah yang bukan areal pengamatan. Ini saya kasih contoh pengisian form pengamatannya ya. Perhatikan ini di subblok 5
Blok 5 ini ya. Jadi nanti akan yang berubah itu di sini. Yang misalnya di jumlah pelepah itu ini 14, 12, kemudian 13, 12, 13 misalnya seperti itu ya. Ini 2, 2, 2, 3, misalnya ini 2, ini kemudian jumlah terserangnya kasih logo V aja ya, V kecil biar mudah. V, perhatikan juga sini, ini misalnya ini V, ini V, itu. Ini V, V gitu. Ini semuanya jadi berubah. Hasilnya ini jadi ringan sekian gitu ya. Rekan-rekan, ini semua file Excel ini saya simpan linknya di deskripsi. Tidak akan saya rubah ininya, jadi di sini sudah ada formulasi Excelnya. Silakan kalau mau dipelajari ya ini. Kemudian untuk kalau misalnya malas merubah-rubah lagi, kemudian kecamatan yang diamatinya banyak, ini tinggal diduplikasi saja sini, dan ininya ya tinggal diikuti seperti cara ini. Misalnya tadi kecamatan Banyuglugur ya, ini tinggal bikinkan saja, nanti otomatis ininya berubah juga gitu. Jadi dengan demikian hal-hal yang menjadi pertanyaan dalam kolom ini dengan form pengamatan ini ya sudah bisa dijawab. Jadi masalah data komoditi di desa yang misalnya akan dijadikan subblok bisa dihilangkan atau bisa dieliminir dengan mengkonversi jumlah populasi unit sampel, dalam hal ini jumlah populasi pohon pengamatan, ke dalam hektar. Kemudian selisih areal yang tidak terserang ini sebarannya bisa diketahui dengan form pengamatan yang kita modifikasi seperti ini. Oke. Jika ada pertanyaan atau misalnya tidak ada, Bapak, Ibu, rekan-rekan pengamat semua mempunyai metode yang lebih baik, silakan komentar. Kita diskusikan sama-sama di sini. Oke. Untuk kelapa dengan OPT utamanya Oryctes, saya pikir sudah cukup sini ya. Kita lanjut di bagian 2 untuk komoditi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.